I have learned everything. Sensei sudah belajar banyak. Sensei sudah menguasai beberapa trik dari Fox. Minasan gokigenyo, Sensei Dika desu, dosen yang suka ngegame. Aduh, nih gue pengen gym banget. Guys. Jadi gue sudah belajar beberapa trik untuk the votes dari beberapa sosial media yang tersebar info-infonya. Please follow me on the Instagram. Dari sosial media TikTok juga, please follow me on the TikTok please. Dan akhirnya Sensei mendapatkan ada kode redeem yang kemarin itu teman-teman nonton. Udah save. Kayaknya nggak tahu udah basi apa belum. Coba cek dulu. Jadi guys, kita akan coba aja. Di sini ada beberapa ya. Gue dapatkan bonus, yaitu gue mendapatkan 15 reroll karena gue melalui kode redeem. Dan juga gue mendapatkan satu beberapa bahan yang dari Volcanic Rocks. Itu susah ya, bukan main. Tapi nanti gue kasih tipsnya seperti apa. Jadi guys, langsung aja guys. Seperti biasa ya guys, let's do this! Ayo, mari kita main game bersama Sensei Dika. Kita cuma bisa berharap bahwa tahun 2026 ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan pernah berpikiran bahwa semakin buruk. Enggak, jangan. Nanti kejadian loh, jangan loh. Gue mendapatkan gini, gue kemarin udah bergrinding sembari gue main SpongeBob. Jadi gue mendapatkan Magnetite dan juga ada Demonite. Terus habis itu ada Fire Ride. Nah, Fire Ride ini ada misinya juga. Sebenarnya ada misinya. Kemarin itu Sensei berangkat dunia yang ketiga itu tanpa menyelesaikan berbagai macam misi yang ada di Forgotten Kingdom. Ada satu misi di sini ya, kita kasih aja Fire Ride-nya ke si Lime. Dia akan mendapatkan hadiah. Kita akan mendapatkan hadiah XP dan juga duit ya guys ya. Kita kasih aja. Ya, collected, impressive, didn't think you handle it well. So, gue mendapatkan duit 20 ribuan, lumayan, tapi fire rate-nya jadi berkurang kalau nggak salah 3. Kita berangkat ke dunia yang ketiga. Bentar ya. Nah, kita kembali lagi ke dunia yang ketiga. Gue melakukan beberapa misi yang dari si Santa Claus ini. Karena hati-hati guys, ini penting banget kalau kalian pengen mendapatkan pickaxe yang besar. Untuk mendapatkan quest ini per hari, masing-masing dari 3 itu. Tapi hitungannya 1 kali 24 jam ya guys ya. Ada forge item, ada mine rocks, ada kill enemies. Si Santa ini akan memberikan misi ini 1 kali 24 jam ketika teman-teman sudah datang. Misalnya per sore ini atau per pagi ini. Gue datang misalnya di jam 8 pagi, nanti akan ngambil forge item. Jam 9 main rock, kill enemy jam 10. Nah, per 1 kali 24 jam itu nanti akan dibuka. Dia kalau kita sudah selesaikan forge item itu, nanti kita kembali lagi ke si Santa dan forge item akan dibuka di jam 8 pagi di hari berikutnya. Pun di main rock, kill enemy di jam-jam tertentu tergantung dari teman-teman sudah mengambil. Karena gua nggak bisa. Misalnya gua forge item. Kalau dia bilang ho, berarti sudah selesai misinya. Jadi harus nunggu kesempatan berikutnya 24 jam yang akan datang. Nah, gue udah mengumpulkan 1.300 Christmas tickets. Namanya kalau nggak salah, gue lupa. Nah, jangan beli Christmas potion. Gak usah beli yang totem. Gak usah beli Hellstrider. Ada candy can. Ini bonus aja kalau teman-teman udah punya udah punya pickaxe. Terus di sini ada candy can pickaxe, powernya itu 280, jangan diambil. Jangan, kalau bisa jangan. Kalian harus puasa dulu, tahan dulu. Terus ada reroll rest. Rest reroll itu satu kali reroll itu 650 tiket. Jangan. Kan pakai redeem code yang kemarin bisa. Nggak tahu ya per hari ini bisa apa enggak. Terus ada Christmas pickaxe. Ini yang kalian incar. Ya. Ini yang kalian incar. Waktunya per hari ini, per gua recording ini tinggal 10 hari lagi guys. Pernah ada informasi di TikTok itu sekitar 8-9 hari untuk
mendapatkan ini. Tapi tergantung kecepatan teman-teman untuk menyelesaikan misi sehingga teman-teman mendapatkan banyak tiket lebih cepat. Ini semuanya all about grinding. Kemarin yang gua nggak suka dari The Forge ini banyak cheaternya. Ya di Forgotten Kingdom itu banyak orang cheater yang bisa nembus kemana-mana. Sebenarnya gua nggak suka. Ya, caranya kurang bagus. Udah mereka cepet lagi. Race-nya juga yang devil. Ada namanya Angel. What do you want? Awalnya aja kemarin kan gue pakai magma pickaxe tuh. Nah sekarang gue sudah mendapatkan Miss Pickaxe. Tada, lihat. Tada. Terus senjata gue juga pakai yang sword biasa. Ada beberapa triknya guys. Kalian tidak bisa mengambil atau membuat forge dengan sembarang bahan ternyata. Gue baru tahu. Gue belajar di TikTok guys. Kalian punya magma atau misalnya arcane pickaxe, itu dijual aja. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan tungsten pickaxe, aqua pickaxe, orang nyaraninnya pakai aqua pickaxe dulu. Tapi gue langsung jumping ke sekarang guys. Kalian tidak bisa membeli sembarangan karena harus menyelesaikan misi-misi dari Sensei Moro dulu. Seperti halnya kalau kita ngambil snow pickaxe, contohnya kalau misalnya gue mau beli, disuruh menyelesaikan misi dari Sensei Moro yang ada di sini. Mana? Jangan Sensei Moro final, Darkai susah anjir. Nah nih Moro 6 nih, gue harus selesaikan sampai misi yang ke-7 baru gue bisa membuka dan bisa membeli pickaxe di sini guys. Tuh. Sensei Moro 7 kalian bisa mendapatkan Void. Kalian bisa mendapatkan Void dan juga Frost. Tapi kalau untuk yang ini, kalau nggak salah Snow itu sampai dengan Sensei Moro 6. 5 kalau udah beres kalian bisa mendapatkan Snow Pickaxe. Jadi kalian tidak bisa melanjutkan atau membeli langsung, tapi harus menyelesaikan misi-misi yang diberikan Sensei Moro. Terus ada satu hal nih yang harus gue jelasin di sini. Kalau kalian membuat senjata, saya sarankan kalian menggunakan Snow White. Snow White kah? Iya, pronunciation-nya Snow White kalau nggak salah. Jadi Snow White ini bagus untuk senjata. Tapi kalau misalnya armor gue pakainya uranium kalau nggak salah. Uranium jadi kurang bagus, malah berat. Daya tahannya tuh kalau mau bagus tuh pakai ada gabungan ya, gue lupa nanti di next episode deh. Kalau nggak salah ada bahan-bahannya pakai demonite kalau nggak salah dicampur sama mithril gitu. Tapi ada di TikTok juga, nanti gue kasih tahu di sini. Nah sekarang ini gue pakai full uranium. Sekarang Sensei mau mengerjakan misi di sini, misinya si Iceman. Ya, misi si Iceman itu harus mengumpulkan 1 demonite, 3 firite, 5 magmatite. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk bisa terbang ke atas sini. Aduh, bayangin lu, susahnya bukan main gue mendapatkan Demonite. Tapi guys, di balik kesusahannya Sensei, ternyata Sensei susah mendapatkan Demonite dan juga yang lain-lain. Itu karena gue menggunakan pickaxe. Jadi ngaruh guys, asli. Tadinya kan orang-orang ngasih taunya pakai aqua pickaxe. Ya, tapi saya ngambilnya di Miss Pickaxe yang dimana luck boost-nya itu sampai 55%. Tapi kalau sampai Void itu sampai 68%. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya Christmas. Tadi gue lihat ya di Christmas Pickaxe itu kalau nggak salah itu di 78 apa 72% luck-nya. Jadi lumayan banyak. Dan itu sangat mempengaruhi kekuatan untuk menghancurkan batu-batuan. Nah, sekarang Sensei harus masuk ke sini. Kita ganti race yuk. Kita ganti race karena ngaruh banget elf guys. Asli ngaruh banget elf. Elf itu jelek. Jujur jelek banget. Jadi kita change race. Mudah-mudahan dari 5 spinnya 25 gue dapet guys. Spinnya gue 25 kali. Kalau misalnya gue nggak bisa dapet air change itu susah. Ini nggak kelihatan ya. Gue geser dulu. Geser. Gue lupa belum setting di OBS. Gue harus air change atau demon. Kita coba ya. Nah, tapi elf sama zombie itu sebenarnya kurang.
yang Sensei kasih di sini, kalau kalian sukanya untuk mining, itu kan ada 3 rest slot ya. Kalian bisa ambil, bentar. Ini chatnya ganggu bedak. Ada beberapa ini ya guys ya, beberapa cara, beberapa tips dan juga beberapa skill. Misalnya contoh kalau elf itu kan DNA dia itu 15% stamina dan 5% tingginya. Ngaruh tinggi ternyata. Terus ada luck bossnya cuma 7%. Namun kurang ya. Dwarf itu jago untuk mining. Minotaur itu kalau nggak salah untuk berantem. Dragonborn juga sama. Golem itu tank. Shadow Vampire itu berantem. Reload ya. Ini aku sudah buat dan menggrinding 25 roll. Reload plus gue nggak tahu dapet dari mana. Ini 10 gue lupa. Gue reading code. Kodenya nanti gue kasih tahu 1, 2 dan 3. Oke, itu reload. Kita reload dulu. Bentar. 3, 2, 1. Kita coba. Apakah Sensei mendapatkan Archangel? Zombie. Zombie kurang karena 25% health-nya jadi jelek. Kurang bagus guys. Kita reroll lagi. What the zombie? I don't care. Gua nggak mau buang zombinya. Gua buang nggak mau. LI guys. Jadi ini susah banget kemungkinannya. Demon! Demonic powernya movement speed 20% guys. Oh my god. Aduh, aku gak bisa mencet di sini guys. Oke. Pertama, Demon ini gak jago banget buat berantem guys. Terus habis itu ada Curse Aura. Terus combat have a small area around you. Devil Finger juga bisa nih ya. When you dash, the teleport the Hellfire practical have a 35 chance to create Hellfire circle. Jadi kalau bisa terbang, ada circle-nya tuh bisa terbang segala macam. Nah, ini jago banget buat berantem guys. Kita tutup, kita dapat demon, ya. Coba dulu. Damn, lu lihat. Nih, gua nggak tahu caranya. Speednya kalau nggak salah harus pakai ada beberapa bahan yang harus Sensei kasih tahu. Cuma sayang kalau misalnya gua slotnya itu ketukar, gua nggak bisa mencet di sana. Namun gua akan coba bukanya di di handphone gua. Satu rest dulu ya, bentar ya guys ya. Kenapa gua harus balik lagi repot-repot ke handphone gua? Karena gini, tuh. Chatnya ngalangin guys. Xbox. Reroll lagi guys. Dapat Archangel apa enggak? 3, 2, 1. Yeay, Demon. Oke, Demon sudah. I guess you want to reroll? Yes, of course. Karena gue udah mendapatkan Demon lagi, kocak. Zombie, elf, human, everything. Terus aja berubah. Goblin ini jago banget untuk diskon when shopping. Jadi kalian bisa lebih murah guys. Jujur itu bagus. Vampire ini bisa lifesteal lebih cakep lagi kalau untuk berantem. Ya, Vampire itu levelnya epic. Don't think we can handle it. Dan balik lagi ke manusia. Don't care. Come on. Astagfirullahaladzim. Goblin. Enggak. Goblin, Vampire, Dwarf. Nah, Dwarf ini cakep banget buat mining. Terus chance 20% untuk mendapatkan chance, dan kita bisa 50% damage kepada rocks-nya guys. Tapi movement speed-nya kurang bagus guys. Dan memang dia lebih kecil gitu, kurang bagus. Goblin lagi. I don't care. Dia lebih kecil soalnya Goblin. No, gue nggak mau balik lagi. Abisin aja, udah bodo amat. Golem.
Oh, ini tank ya, ini tank banget ya. Speednya kurang bagus, tapi ini buat berantem, buat nahan-nahan gitu ya. Damage-nya itu bisa kecil, tapi 15% memberikan attack yang lebih kencang lagi untuk heavy weapon. Ya, golem ini hitungannya legendaris, tapi gue yakin balik lagi ke normal lagi. Tuh kan, gue udah tahu. Gue udah tahu. Itu kan legendary Minotaur itu. Zombie masih biasa aja, common. Archangel dong, please, buat konten gue nih. Elf, come on, enggak. Sampah. Sampah. Spinnya udah tinggal 5 lagi. Astagfirullahaladzim. Wah, gue nggak dapet apa-apa nih. Gue cuma dapet devil doang. Orc. No. Orc tuh kalau nggak salah ngok-ngok deh, babi hutan kalau nggak salah. Come on. Zombie. Susahnya, spinnya udah berapa kali nih? Tinggal 2 lagi guys. Bisa nggak guys? Coba ya. Yang penting gue udah dapet Shadow. Movement speednya, attack speednya, phantom, up talking, damage, turn into shadow, dodge attack. Oh keren sih. Gue ambil dulu deh, bentar ya. Katanya jago buat berantem guys. Tapi kalau Angel gue nggak tahu ya. Coba kita berantem dulu, set. Oh, nice. Ya, ada firing di belakangnya guys. Oh iya tuh, ada backfire-nya dan hell circle-nya tuh ada guys. Oh iya sih, ini lebih jago sih. Ini lebih jago buat berantem sih guys. Iya. Cakep buat berantem, buat kalian yang suka berantem di sini. Archangel itu nanti gua akan dapatkan lagi. Doain sensei. Bulan depan habis gajian, mari kita habiskan uang buat Robux. Guys, thank you banget udah nonton untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di next episode selanjutnya. Tunggu aja progres sensei dan doain sensei bisa mendapatkan Archangel Rest. Kita ketemu lagi. See you next time guys. Jamatane.